India dan Pakistan adalah dua negara yang seolah menumpuk bara dalam sekam. Keduanya sama-sama menyimpan letupan dendam dan emosi di kedalaman yang kemudian berubah menjadi kobaran api dahsyat yang saling melahap satu sama lain. Konflik antara India dan Pakistan yang terjadi baru-baru ini bermula pada tanggal 22 April 2025. Tepatnya ketika sekelompok orang menyerang rombongan wisatawan Hindu di Pahalgam, Kashmir dan menewaskan 26 orang. Dengan segera, pemerintah India menuding bahwa kelompok militan itu mendapat dukungan dari pihak di Pakistan, sebuah tuduhan yang dibantah oleh pihak Islamabad dan malah meminta penyelidikan netral. Pada akhir April, pemerintah India mengumumkan pembekuan sementara perjanjian air Indus tahun 1960 dan pelarangan sebagian besar visa bagi warga Pakistan. Hal ini membuat situasi semakin panas. Tidak ambil jeda, Pakistan segera membalas dengan menangguhkan semua perdagangan dengan India dan secara simbolis menutup seluruh wilayah perbatasan dan udara untuk penerbangan India. Lalu, situasi semakin tegang dengan desas-desus rencana aksi militer oleh India. Maka, Pakistan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar ke perbatasan dan sempat mengumumkan bahwa hanya akan menggunakan senjata nuklir jika negara itu berada dalam ancaman keberadaan. Pada dini hari, tepatnya pada Mei 2025, akhirnya terjadilah bentrokan berskala konvensional. Pasukan India meluncurkan serangan udara serta rudal ke wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikelola oleh Pakistan dengan alasan menargetkan kem-kem militan pemicu serangan April sebelumnya. Dalam serangan awal ini, India menembakkan berbagai jenis senjata jarak jauh pada setidaknya 5 lokasi yang berbeda yang menurut pemerintah India merupakan infrastruktur teroris. Dalam penyerangan berturut-turut dari 6 hingga 7 Mei, India mengklaim telah menghancurkan 9 lokasi terkait kelompok militan yang diduga bertanggung jawab atas serangan turis di Kashmir. Pemerintah India menegaskan bahwa semua target yang dibombardir adalah sasaran militan dengan perencanaan matang dan menegaskan tidak ada penduduk sipil yang menjadi korban. Sebaliknya, Pakistan menyatakan bahwa serangan-serangan itu malah mengenai bangunan sipil, termasuk sebuah masjid yang runtuh dan menewaskan beberapa orang. Secara keseluruhan, Pakistan melaporkan setidaknya 31 warga sipil telah tewas dan puluhan mengalami luka dalam gelombang penyerangan tersebut. Pemerintah Pakistan juga menegaskan bahwa tidak ada kem militan di 6 lokasi yang diserang, sehingga kejadian itu dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan. Sebagai balasan atas serangan udara India, militer Pakistan segera menembakkan artileri ke sisi Kashmir India dan mengaku menembak jatuh beberapa pesawat tempur India. Media Pakistan melaporkan bahwa jet tempur generasi baru J-10 buatan Cina berhasil menumbangkan sedikitnya 2 pesawat tempur India, termasuk salah satunya jenis Rafale buatan Perancis. Sementara itu, sumber India menyatakan sebanyak 3 pesawat India jatuh di wilayah Kashmir India dan pilotnya selamat dengan luka. Kedua belah pihak saling melempar klaim hitung menembak. Misalnya, kantor PM Pakistan menyebut 5 pesawat dan drone India telah jatuh, sedangkan India menyebut berita itu sebagai disinformasi. Akibat aksi rudal dan tembakan artileri lintas batas ini, jalur transportasi udara dan darat pun terhenti karena provinsi udara ditutup, dan sejumlah penerbangan komersial berisiko terganggu. Dalam kondisi yang semakin membara, upaya serangan antara India dan Pakistan dilakukan dengan berbagai jenis senjata dan taktik militer modern. Di udara, India mengerahkan armada jet tempurnya yang lebih unggul dari segi jumlah, termasuk jet Rafale buatan Perancis dan pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia. Sementara itu, Pakistan mengandalkan jet J-10 buatan Cina sebagai ujung tombak serangan udara dan pelak Pakistan Air Force, serta armada jet F-16 lamanya yang dahulu didatangkan dari Amerika Serikat. Untuk sistem pertahanan udara, India telah memasang rudal S-400 Rusia yang sangat canggih, sementara Pakistan memperoleh rudal Haki-9 buatan Cina yang masih satu tingkat di bawah S-300 dari Rusia. Konsekuensinya, medan udara menghadirkan pertarungan berteknologi tinggi.
Rudal udara ke udara Meteor pada Rafale berhadapan dengan rudal PL-15 pada J-10. Dan menariknya, pengamatan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Pakistan benar-benar menurunkan jet J-10 untuk menghadapi armada Rafale, sedangkan F-16 Pakistan tidak dikerahkan sehingga mengurangi risiko tekanan diplomatik terhadap Amerika Serikat. Adapun di darat, kedua pihak saling melancarkan artileri berat dan mortir melintasi garis kontrol di wilayah Kashmir. Pakistan menebar artileri lintas batas ke wilayah India, khususnya di daerah-daerah perbatasan Kashmir yang bisa menyebabkan korban sipil dan militer. India yang memiliki jumlah pasukan darat jauh lebih besar, yaitu sekitar 1,24 juta prajurit aktif di darat dibanding 560.000 di Pakistan, juga mengarahkan tank dan artileri beratnya, yakni 3.740 tank tempur utama dan 9.743 laras artileri. Meski hingga kini belum ada laporan front darat terbuka skala besar. Taktik lain yang diyakini digunakan adalah serangan drone dan rudal berpemandu. Pakistan baru-baru ini menguji beberapa rudal balistik jarak pendek, termasuk rudal Abdali dengan jangkauan 450 km dan Fatah 120 km, serta rudal balistik lain di kapal selam yang tergabung dalam persenjataan nuklirnya. Sementara itu, India sendiri memiliki rudal jelajah berasmo supersonik jarak 300 km dan rudal balistik darat lapisan lainnya untuk menyerang sasaran militer jarak jauh. Keduanya juga memasukkan drone tempur ke repertoar masing-masing, di mana India mengoperasikan drone intai serang Heron Mark II dan berencana mendatangkan Predator. Sementara Pakistan memakai drone tempur Bayraktar TB2 dan Akinci asal Turki. Penggunaan drone atau rudal darat luncur dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuhnya pilot, sehingga serangan bisa berlangsung dengan risiko lebih rendah. Kendati demikian, tentu saja dampak langsung dari serangan militer ini sangatlah parah. Karena selain korban jiwa, infrastruktur sipil dan keagamaan menjadi rusak, ekonomi menjadi terganggu, dan ditambah kepanikan publik karena alarm serangan udara serta penutupan penerbangan sipil. Namun, yang lebih mengkhawatirkan dari itu, perang terbuka antara India dan Pakistan selalu membawa potensi eskalasi nuklir, mengingat kedua negara ini saling memiliki senjata pemusnah massal. Para analis militer menekankan bahwa kedua belah pihak sejauh ini enggan menggunakan senjata nuklir kecuali mereka benar-benar dalam kondisi yang terpojok. Pernyataan Pakistan bahkan menegaskan senjata nuklir hanya akan dikerahkan jika ada ancaman terhadap keberlangsungan negaranya. Kendati demikian, risiko eskalasi tidak dapat diabaikan. Para ahli memperingatkan bahwa konflik terbatas sekalipun bisa beralih menjadi konflik nuklir jika terjadi salah paham atau serangan mematikan yang membuka kontak Pandora nuklir. Misalnya, jika salah satu pihak menghadapi kerugian besar di garis depan atau penyerangan strategis seperti menghancurkan fasilitas militer penting, pihak lain bisa mencium ambang keterancaman nuklir. Indikator awal ketegangan nuklir sudah terlihat. Pakistan telah menguji beberapa rudal balistik jangkauan menengah yang dimaknai sebagai sinyal kekuatan. Sementara itu, India telah menutup sebagian wilayahnya dan meningkatkan kesiapsiagaan penerbangan militer. Keduanya juga menerapkan pembatasan komunikasi. Misalnya, Pakistan menyatakan tidak ada jalur komunikasi terbuka dengan India saat ini, sehingga sistem pencegah militer otomatis bekerja lebih kuat. Pakistan bahkan mendeklarasikan bahwa wilayah perbatasan Kashmir, terutama kawasan jalur kontrol, sudah dikuasai situasi darinya, sehingga siap menanggapi setiap agresi militer. Di pihak lain, meski India selama ini menganut doktrin larangan penggunaan senjata nuklir terlebih dahulu, latar penyerangan Pakistan atas fasilitas sensitif seperti sumber air jelas memicu kekhawatiran strategis, khususnya dari Pakistan. Respon internasional terhadap konflik ini cukup luas. Negara-negara besar dan organisasi internasional secara konsisten menyerukan pengekangan dan deeskalasi. Amerika Serikat misalnya telah aktif melobi kedua pemerintah agar menahan diri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan pejabat tinggi Washington lain berkomunikasi dengan New Delhi dan Islamabad,
mendorong agar situasi tidak melebar menjadi perang terbuka. Presiden Amerika Serikat bahkan berharap krisis ini segera berakhir. Di sisi lain, Rusia dan Cina pun menyatakan keprihatinan. Kekhawatiran utama adalah potensi penularan konflik di kawasan yang lebih luas, termasuk kemungkinan gangguan keamanan regional. Para analis Atlantic Council menyoroti bahwa krisis ini terjadi pada titik yang rentan, mengingat kebijakan luar Cina terlibat melalui Pakistan. Sementara itu, Beijing sendiri kemungkinan menekankan sikap netral publik sambil diam-diam memantau kemampuan jet tempur J-10 mereka bertempur dengan Rafale. Menurut beberapa komentar ahli, justru negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab dapat menjadi mediator efektif karena memiliki hubungan baik dengan kedua pihak. Sementara itu, organisasi PBB mengutuk kekerasan dan menyerukan gencatan senjata, serta mengingatkan bahaya eskalasi nuklir yang tidak terkalkulasi biayanya. Indikator bahwa konflik berpotensi melebar ke ranah nuklir juga muncul melalui retorika dan tindakan persiapan militer tingkat tinggi. Kedua negara telah menegaskan komitmen pada alat nuklir masing-masing sebagai deterensi. Pakistan yang khawatir pada gangguan pasokan air akibat India menangguhkan perjanjian air, menegaskan bahwa militer di puncak kesiapsiagaan. Sementara India, di sisi lain, telah mengokohkan mantra defensifnya bahwa negara hanya akan mempertimbangkan pemakaian senjata nuklir jika eksistensinya benar-benar terancam. Sementara belum ada indikasi keras seperti peluncuran rudal strategis atau pemindahan senjata nuklir ke keadaan siaga penuh, dinamika komunikasi militer di kedua belah pihak tetap mengandung potensi kesalahpahaman yang bisa memicu krisis nuklir.